Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Arlia Leo. Di video kali ini aku mau bahas tentang tips melindungi ibu hamil, bayi baru lahir, dan juga ibu nifas selama pandemi COVID-19. Untuk ibu hamil, yang pertama, kalian harus tetap mengawasi gizi, asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita dengan memakan makanan yang gizi seimbang seperti sayur, buah, protein hewani, protein nabati, karbohidrat, minum air minimal 2 liter untuk ibu hamil. Dan juga kalian harus memperhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang kedua, kalian harus tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan bidan atau dokter seperti suplemen penambah darah, asam folat. Itu penting banget ya untuk kalian. Jadi kalian kalau seandainya ibu hamil nih, aku biasanya nggak suka minum obat-obatan, jadi aku males mau minum obat-obatan. Jangan seperti itu ya bun. Jadi bunda-bunda sekalian harus tetap meminum obat-obatan untuk menjaga kesehatan janin dan juga ibu ya, untuk persiapan melahirkan nanti. Yang ketiga, ibu-ibu kegiatan fisik ringan ya bunda, bukan yang berat. Jadi kalian bisa senam yang ringan-ringan aja untuk ibu hamil. Yoga untuk ibu hamil itu boleh banget. Keempat, bunda-bunda atau ibuan bisa melakukan cuci tangan secara rutin di air mengalir dan juga sabun ya. Seperti kegiatan sebelum dan sesudah masak, sebelum sesudah makan, dan juga sesudah melakukan kegiatan apapun seperti bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel, itu juga bisa dilakukan. Dan juga pastinya kalau sudah bayi kita lahir, jangan lupa sebelum dan sesudah memegang bayi itu kita wajib hukumnya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Untuk yang kelima, bunda-bunda sekalian bisa menyimpan atau membawa hand sanitizer kemanapun bunda berada. Itu mempermudah kita jika nggak ada air nih di tempat sekeliling kita. Aku mau cuci tangan nih, habis megang ini, habis megang itu gitu. Aku takut kalau mau kucek-kucek atau pegang-pegang atau nggak sadar gitu pegang area wajah, itu takut gitu. Gimana enaknya ya? Seperti yang aku bilang, lebih baik bunda itu jaga-jaga bawa hand sanitizer ya. Untuk yang kelima, pastinya bunda-bunda lebih baik stay at home ya. Stay at home. Jadi tujuannya untuk minimalisir susah banget ngomongnya, untuk penularan COVID-19 pastinya ya. Jadi kalau nggak ada keperluan yang mendadak, perlu banget, mendingan nggak usah deh kemana-mana. Kalau nggak usah deh makan di luar atau nge-mall gitu. Jadi menjaga diri kita sendiri gitu loh, untuk supaya nggak tertular. Untuk yang ketujuh, bunda-bunda dan ibu-ibu sekalian itu pakai masker ya. Jadi lebih menjaga diri kita dan juga orang lain gitu loh, supaya nggak tertular. Gimana sih cara benar pakai masker ya? Jadi maskernya itu harus menutupi hidung, harus menutupi mulut, harus menutupi dagu. Itu yang benar tadi, jangan dikelorotin, jangan taruh dagu gitu, jangan, lebih baik. Karena itu kan resiko gitu loh, sama aja kayak kita nggak pakai masker. Jadi kalau memang pakai masker ya udah pakai aja, ketutup semua dari hidung sampai dagu ya. Dan jika seandainya nih ibu hamil lagi batuk, lagi pilek gitu, lebih baik ibu meskipun di dalam ruangan atau di dalam rumah lebih baik pakai masker ya. Jadi meminimalisir untuk menularkan batuk atau pilek kepada orang tua mungkin yang ada di dalam rumah kita, yang satu atap dengan kita, pada suami atau anak kita. Yang delapan, pastinya physical distancing ya. Jadi bunda-bunda sekalian harus jaga jarak dengan siapapun. Apalagi saat bunda-bunda belanja, kontrol kehamilan, itu pastikan ibu itu dengan ibu-ibu hamil lainnya berjarak 1-3 meter ya. untuk meminimalisir penularan COVID-19.
Tips buat bunda-bunda sekalian untuk gimana nih? Aku takut mau kontrol ke ibu bidan, aku takut mau kontrol USG ke dokter kandungan. Gimana ya? Aku takut ketularan gitu. Gimana caranya? Jadi sekarang aku kasih tipsnya. Tips-tipsnya sih nggak jauh dari penjelasan aku sebelumnya ya. Harus pakai masker, physical distancing, jaga jarak 1-3 meter dengan ibu-ibu lainnya, dan juga bawa hand sanitizer pastinya ya. Jangan lupa cuci tangan di air mengalir dan pakai sabun. Lah, ini yang paling pokok, yang paling penting. Jadi sebelumnya ibu-ibu aku saranin buat kita konsultasi atau daftar dulu nih lewat online. Mungkin di suatu tempat seperti bidan atau di tempat USG atau rumah sakit atau praktek dokter kandungan swasta, itu pasti mempunyai administrasi atau pendaftaran. Jadi sekarang itu kan sudah zaman modern, pastinya ada yang online dong. Jadi saya sarankan buat ibu-ibu hamil di luar sana, bunda-bunda, untuk daftar online terlebih dahulu. Karena kenapa? Pasti nanti akan diberikan jadwal untuk kontrolnya. Kapan untuk kontrol, hari apa, jam berapa, di tempatnya itu di sebelah mana, itu lebih baik gitu. Mungkin bunda-bunda sekalian, ibu-ibu sekalian itu punya nih kelas ibu hamil seperti yoga ibu hamil atau senam ibu hamil gitu. Biasanya dilakukan dulu sebelum hamil yang sekarang, atau sebelumnya udah pernah hamil duluan itu pernah melakukan senam hamil, yoga hamil di luar sana gitu, di kelas-kelas pregnancy gitu. Tuh menurut aku ditunda terlebih dahulu gitu. Kalau untuk anjuran dari pemerintah nih saat pandemi COVID-19 ini, periksa berkala kehamilannya itu memang harus sesuai dengan jadwal yang diberikan bidan atau dokter ya, untuk mendeteksi, untuk mengetahui perkembangan ibunya, janinnya baik atau tidak, itu memang harus periksa berkala gitu ya. Tapi kalau selama pandemi ini kan kepingin kita USG nanti 2 minggu lagi aku tunggu USG lagi, kepingin tahu nanti kondisi bayi itu, jadi jangan sering-sering gitu maksud aku. Jadi kalau sebelum jadwal pemeriksaan berkala yang selanjutnya, mendingan nggak usah periksa dulu kalau nggak ada tanda-tanda gejala yang berbahaya. Apa sih tanda-tanda berbahaya itu? Seperti pusing hebat, mual muntah, tensi tinggi, mata berkunang-kunang, pingsan, lemas, terus nanti ada kejang juga, mungkin perdarahan. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi gitu. Itu kalian bisa periksa ke bidan atau puskesmas atau dokter swasta ataupun rumah sakit terdekat dengan rumah kalian. Itu bisa tanpa harus menunggu kontrol selanjutnya itu. Soalnya kan itu sudah tanda-tanda bahaya gitu. Jadi memang harus segera, mungkin harus ada tindak lanjut, harus dapat terapi lebih lanjut untuk gejala-gejala atau keluhan seperti itu. Yang untuk kehamilan yang sudah mendekati tafsiran persalinan, bunda-bunda jangan lupa siapkanlah alat-alat atau bahan-bahan atau pakaian ibu hamil, pakaian bayi nanti, perlengkapan untuk saat setelah melahirkan ibu, apa aja itu perlu disiapkan sebelumnya ya, karena itu nanti berguna banget kalau seandainya ibu nih, karena kan persalinan normal itu nggak bisa ditafsirkan kapan harus persalinan normal. Seandainya tafsirannya bulan 3 tanggal 20 seandainya ya, itu bisa aja maju, bisa aja mundur kan ya. Jadi jauh-jauh hari dipertimbangkan mau melahirkan di bidankah, mau melahirkan di puskesmaskah atau di rumah sakitkah, itu harus dipertimbangkan ya. Dan saran selanjutnya pastinya sebelum tafsiran persalinan sudah memasuki 37 minggu atau 38 minggu, tafsirannya mau mendekati gitu, lebih baik ibu melakukan rapid test gitu. Jaga-jaga gitu, menurut saya jaga-jaga. Tes rapid test itu jaga-jaga untuk seandainya nih ibu itu hasilnya nanti IgG atau IgM-nya ada yang reaktif gitu ya.
kita itu langsung gitu cepet gitu. Seandainya sekarang gitu pemeriksaannya ibu ada IgG IgM reaktif, bisa langsung kita besok paginya atau nanti siangnya udah tahu ketahuannya ada yang reaktif, itu kita bisa melakukan tes swab PCR gitu secara cepat. Karena apa? Itu menentukan nanti kalau seandainya ibu mau bersalin di rumah sakit gitu. Kalau seandainya ibu nih ke rumah sakit dengan IgG IgM reaktif, pastinya kan persalinannya di ruang isolasi nih. Kalau seandainya nanti di swab PCR hasilnya negatif, pastinya kan enak gitu, keuntungan dari ibu hamilnya nanti melahirkan di ruangan biasa gitu. Kalau seandainya nanti positif, itu nanti kita akan melahirkan di ruang isolasi. Kalau untuk bayi baru lahir, sebaiknya kita tetap nih kalau mau menyusuin harus pakai masker, harus cuci tangan terlebih dahulu sesudah atau sebelum memegang bayi. Berpikir mungkin ya ibu-ibu ya, nanti imunisasinya gimana gitu ya. Untuk imunisasi tetap harus dilakukan ya. Karena apa harus dilakukan ya? Karena memang kita harus menjaga imunitas kesehatan bayi kita dengan juga melakukan imunisasi itu. Untuk imunisasi baru lahir itu kan ada hepatitis B atau yang sering disebut HB0 gitu, itu harus tetap diberikan pada bayi gitu. Nanti 1 bulan kemudian untuk imunisasi BCG, DPT, polio, campak dan lain-lain itu tetap harus diberikan. Dan untuk ibu nifas yang habis melahirkan kan sudah pulang nih, nanti bakalan ada pemeriksaan secara berkala setelah melahirkan. Saran aku sih mendingan home care ya, jadi bidan datang ke rumah pasien minimal supaya tidak terpapar penyakit yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas atau di rumah bidan ya pastinya. Kapan sih tanda-tanda jika bayi kita harus diperiksakan ke rumah sakit atau puskesmas atau bidan gitu? Apa tanda-tandanya? Seperti pertama, demam tinggi nggak turun-turun, sudah dikasih paracetamolnya nggak turun-turun, boleh deh kita kontrol gitu. Yang kedua, seandainya ada kejang demam juga boleh dibawa langsung ke rumah sakit mungkin. Terus tanpa badan dari atas sampai bawah sampai matanya bayi itu kelihatan kuning gitu, boleh kita kontrolkan ke rumah sakit atau dokter swasta atau bidan di setempat. Infeksi pada tali pusat bayi seandainya belum copot gitu, ada bau nggak sedap, ada nanah atau berdarah, itu boleh kita periksakan. Seandainya ada tanda-tanda bahaya itu bunda-bunda itu boleh gitu untuk periksa, jadi jangan ditunda. Itu adalah tanda-tanda bahaya pada ibu nifas ya. Jadi pada ibu nifas harus kontrol atau waspada jika ada gejala-gejala seperti tensi tinggi, sesak nafas, panas, batuk pilek yang berlebih gitu. Terus nanti ada tensi tinggi sampai kejang di rumah, itu nggak usah harus nunggu waktu kontrol selanjutnya ya. Jadi bunda bisa kontrol langsung ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit setempat untuk memberikan atau tindak lanjut seperti apa. Ibu sekalian, yang tahu itu hanya ibu, kondisi ibu sekarang seperti apa. Kalau memang ada keluhan di waktu nifas itu bisa dikonsultasikan dengan bidan atau langsung periksa ke rumah sakit atau ke dokter praktek swasta kandungan. Biasanya ibu kontrol, itu boleh banget. Jadi harus waspada. Jangan karena pandemi COVID-19 ibu takut terus aku nggak mau, aku lagi pusing nanti reda-reda sendiri, tensi tinggi, terus menggigil, sesak, nggak mau ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Jangan, itu jangan banget. Karena kan nanti kalau di rumah kan ibu kan nggak ada nih tim medis yang mengobservasi kondisi ibu. Jadi itu adalah tips dari aku supaya ibu hamil, bayi baru lahir, dan juga ibu nifas terhindar dari COVID-19. Jadi buat kalian ibu-ibu semua, jangan lupa patuhi protokol kesehatan
kesehatan, lakukan cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak dengan orang-orang lain jarak 1-3 meter ya. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen jika kalian ingin ditanyakan atau tidak jelas. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.